Buat saya sendiri kayaknya saya tuh nggak pernah mengalami hidup yang indah kok. Makanya saya tuh setelah saya dikirimin video lewat YouTube, saya tuh nangis ya. Terima kasih ya Tuhan. Ternyata masih ada orang-orang yang peduli di sekitar gua. Gua nggak bisa balas langsung. Mudah-mudahan Tuhan yang membalas. Ya, halo Ko Wigyok, halo. Halo juga kok. Salam sehat-sehat ya. Gimana kabar Ko Wigyok hari ini? Ya lumayan, seperti kayak hari-hari kemarin. Ya, tapi kita sempat ketemu sebelumnya ya. Iya kok. Dan Ko Wigyok belum kenal ya. Iya, baru kenal tuh hari ini langsung bisa tatap muka. Sebelumnya hanya kebenaran mampir di tempat jualan aja gitu. Oh, 84 saya keluar sekolah, kelas 1 SMA berhenti. Oke. Karena nggak ada dana, saya berhenti. Nah, saya sempat setelah pas itu saya sempat jualan nasi keliling. Jual nasi keliling. Ya, jual nasi keliling. Iya. Setelah jual nasi keliling, karena untungnya pun hanya dulu satu bungkus itu hanya 100 perak loh. Nah, setelah itu jualan buka usaha sewaan buku pun bangkrut. Teman, ya udah saya lama, saya lama lagi nganggur, sempat nganggur, akhirnya saya tahun berapa ya, 1990-an, 98, 99 lah ya. Iya, saya itu jadi pemulung. Maksudnya itu bawa itu ngambil cari-cari. Iya, jadi pemulung pernah. Keras Itu juga ya, Ko, ya? Keras juga ya. Ya, itu kayaknya kan kayak. Itu di tahun 99. Ya, 99-an ya. Lama itu profesi Mas? Dari kayak gitu saya sampai tahun 2010. Berarti sempat sekitar 2 tahun ya. Lama ya? Ya, 99 sampai tahun 2010. Kalau hari Minggu saya sekalian ke gereja. Nah, saya bawa tas ransel. Dalam tas saya itu ada baju, kaos, sama celana 3/4, sama topi. Jadi setelah pulang saya dari gereja, saya keliling nyari barang. Saya cukup lama ya nganterin papa saya itu kayak begitu berjalan. Kalau dibilang kehidupan saya tuh cukup pahit. Coba bayangin, seumuran adik-adik saya tuh dari kelas 1, saya udah mesti tuntun papa saya. Saya keliling Jakarta tuh, makanya saya kenal. Sampai daerah Blok M, Kebayoran, Majestic, Manggarai. Udah saya tuh pernah jalanin sama papa tuh untuk mencari makan kayak gitu. Sampai ke Bekasi, sampai ke Jatinegara tuh saya tuh dari sekolah. Sekolah saya masuk pagi, pulang sekolah istirahat sebentar makan. Setelah makan saya mesti antar papa keliling kayak gitu ya. Pulang taras kira-kira jam 2, jam 3. Mandi, selesai mandi saya belajar. Nggak ada sempat istilah kata main, belajar. Paling ya di rumah waktu masih tinggal di sana ya, di Jalan Orpa itu. Udah, sore tidur. Nggak ada buat saya tuh buat kayak adik-adik saya itu bisa menikmati masa enaknya main-main gitu ya. Koko itu sakitnya apa sih katanya, namanya apa gitu? Saya sakit kanker kulit. Namanya kanker kulit? Kanker kulit. Oh, tapi selama kita ituin Mang, dia nggak berbahaya ya? Enggak, ini mulanya saya merasa terus aja minder gitu ya. Gue nggak mau deket sama orang itu apa. Cuma tapi setelah dokter bilang kamu nggak usah terlalu minder, karena ini kagak bisa mengena ke orang, tapi ini hanya mengena diri sendiri. Ya udah. Oh, dia nggak menular. Iya, nggak menularkan. Iya, nggak menular. Mulainya dari waktu SMA. SMA lah. Itu sekitar umur 84. 20-an kali ya? Iya. Saya 84 mulai kelas 1 SMA tuh udah mulai agak. Mulai dari mana kok? Di sini kok. Ini
di sini waktu saya masih kelas 1 SMA juga, cuma udah membesar. Kalau sebesar saya nggak bisa pakai celana panjang kok. Sebesar gini. Besar banget ya? Iya, segini sebesarnya ini. Saya bukannya cerita menghayal, segini memang benar. Jadi dekat lutut. Iya, pas dekat lutut ini, segini besarnya. Nah itu udah lama kok. Kagak dioperasi nggak apa karena nggak ada dana ya. Biarin aja saya kalau kemana-mana jadi saya ikat gitu pakai perban yang warna coklat itu saya ikat supaya jangan sampai kalau jalan tuh nggak blel gini. Saya ikat. Pertamanya gini ya, ini saya kagak punya berpikiran jelek. Mungkin lihat aja tukang tisunya kayak gitu. Kalau gua beli takut ya kena apa gitu kan, karena orangnya kayak gitu, badannya kayak gini, bentol-bentol, takutin ntar gua tertular apa, ada gitu ya, takutnya. Ada itu hari pernah saya ngadepin, jadi dia beli, dia ngasih duitnya di kantong, masukin di kantong aja kembalinya. Ya udah saya ambil, nih uangnya ambil di kantong plastik. Pun saya kagak merasa nggak apa ya namanya, saya nggak merasa terhina gitu ya. Daripada gue lebih terhina, lebih terhina itu gue ngemis minta. Tapi itu mungkin COVID kali kok. Jadi mungkin masih belum COVID. Oh iya, makanya. Kadang-kala saya suka berpikir kayak kemarin yang kayak tadi saya bilang, kok ternyata masih ada orang yang peduli ya sama gua. Makanya saya tuh setelah saya dikirimin video lewat YouTube, saya tuh nangis ya. Terima kasih ya Tuhan. Ternyata masih ada orang-orang yang peduli di sekitar gua. Nah dari itu coba saya bilang, gua mau ketemu langsung gitu sama Ko Edi, mau ngucapin terima kasih gitu. Gua nggak bisa balas langsung, mudah-mudahan Tuhan yang membalas. Saya bilang, makanya tadi waktu Siska WA saya sempat nanya, boleh nggak saya minta nomor teleponnya Ko Edi? Oh dikasih, langsung saya telepon. Nah itu dari situ kok saya lihat, wah dengan adanya ini ya, ternyata ada juga orang akhirnya nanya, lu jualan tisu gimana? Gua mau beli tisu, lu jam berapa jualan? Tutup jam berapa? Ya saya jelasin gitu. Gua taunya karena gua lihat YouTube katanya. Nah, dari situ saya bilang, oh ini semua karena karya dan bantuan kepedulian dari Ko Edi, sehingga gua tuh bisa orang tahu gua jualan tisu gitu. Dan kalau saya tadi jualan tisu itu awalnya kok tahun berapa ya, kurang lebih kesini itu udah mau 4 tahun. 4 tahun pun saya udah berganti-ganti. Tapi gini kok, kita berarti baru kenal sekarang ya hari ini ya. Sebelumnya nggak kenal ya. Cuman saya datang beli masker, kok juga nggak sadar kali ya. Kita baru kenal, berarti kita ada jodoh kali ini kok. Ya saya kalau itu karena mungkin ya ini mungkin Tuhan punya rencana, Tuhan juga yang atur segalanya. Ya. Tapi jujur saya bilang kok ya, dengan adanya kemarin itu rame yang beli, tapi saya nombok 50.000. Nombok? Iya. Kenapa itu? Nah jadi kurang 50.000 duitnya. Saya total masuk ya total pemasukannya. Karena kalap kali ya. Kalau rame ada yang tak kehitung atau apa gitu ya. Mungkin ya. Jadi saya total semuanya dari seluruh yang itu kan saya selalu masuk ke buku gitu ya. Ada kurang lebih 436. Kok ini kurang 50? Kemana saya? 50. Iya. Dia bilang kemana nih? Aduh, kok katanya rame tapi orang ya nggak apa-apa lah Mbak. Bu, saya bilang ya nggak apa-apa lah. Penting saya mungkin aja bisa ketutup, kan kagak lama Koko beli kan. Yeah. Nah dari hasil jual
masker itu kok. Saya bisa ketutup akhirnya itu yang minus 50. Oh, itu berarti saya ke sono lagi pakai masker ya? Kalau enggak, jadinya rugi ya? Itu ketutup. Hanya jual 2 itu aja dalam 1 hari itu. Iya. Ko Igio terpaksa puasa. Emang kok sering puasa emang? Ya kalau ditanya gini ya kok ya. Pernah suatu hari saya tuh dari pagi sampai siang. Itu nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Sampai sore, ternyata sore pun yang beli cuma ada 2 kok. Coba harga tisu 8.700. Satu, kalau 2 berarti 17.400. 21 kurang 17.400. Cuman 3,6, 3.600. Saya bilang kasarnya, saya bilang jangankan katanya gua mau makan, beli rokok pun paling sebatang. Saya bilang ya kan? Cuman saya bilang ya udahlah nggak apa lah. Saya kagak ngomong kok. Saya kagak ngomong sama teman di luar juga, saya kagak ngomong sama teman apa ya yang kos-kos gitu, biasa suka ngobrol gitu ya. Bagaimana kau katanya dalam hari ini biasa ramai gini lumayan. Hari ini ada masuk nggak? Lumayan. Nah pas sore saya itu ditelepon di WA, dibilang, "Kok lu udah makan belum?" Ya saya jawab spontan aja, "Belum." "Kenapa?" "Lu turunlah sebentar lah, gua ada nasi nih." Lantas saya bilang, saya karena apa tuh dia WA tuh melalui pesan suara, "Oke, ntar gua turun." Terus saya begitu naik, saya bilang terima kasih ya Tuhan, saya akhirnya bisa makan. Dan ini bukan sekali kok kejadian, bukan sekali. Itu hari pernah, biasanya adik saya itu bantu saya tiap bulan yang di Bogor, itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Dia bilang, "Jai, hari ini bulan-bulan ini gua kagak bisa bantu lu ya, buat lu makan untuk bayar cukup buat keperluan lu sehari-hari, nggak apa-apa. Gua cuma bingung mikirinnya, Jai, lu makan bagaimana?" 3 bulan kok, tiap hari ada aja kok yang kasih makan. Dalam 3 bulan itu loh, tiap bulan ada aja. Ada yang kadang kala ngasih kok buat lu makan. Kadang kala kalau pagi di depan pintu saya tuh handle ada roti sama susu kacang. 3 bulan kok. Ada aja yang bantu. Nah, ada aja kok. Kalau nggak bisa ya udah, nggak usah terlalu apa. Tapi tuh jangan membuat. Kalau saya pakai istilah sekarang, lu udah nggak bisa ngebantu orang itu luka, jangan lu tambahin lukanya. Kalau bisa luka yang ada di orang itu lu obatin. Yang paling indah buat saya ya, buat saya sendiri kayaknya saya tuh nggak pernah mengalami hidup yang indah. Masa iya nggak ada yang indah? Nggak ada. Saya dibilang dari kecil aja saya udah keliling. Kedepannya, nih kebenaran langsung aja saya jawab begini. Sebelumnya ya, saya tuh kepengennya, saya bilang begini. Selalu saya bilang kalau Tuhan kehendaki, saya tuh kepengen punya modal sendiri. Keduanya, saya pengen punya tempat untuk jualan sendiri. Jadi saya nggak numpang di tempat orang. Tempat buat jual. Oh, yang kemarin itu dikasih pinjam tempat. Iya, kayak sekarang di sini kan. Iya. Ibaratnya punya tempat buat jualan sendiri. Iya. Ya itu kehendak depannya maksudnya tuh. Iya. Jadi pengen punya kios lah. Iya. Jadi saya nggak terlalu bergantung sama orang. Koko itu udah sempat ngalamin apa ya, sesuatu, maksudnya sesuatu itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kena di hati. Dan tetap beliau itu berterima kasih sama Tuhan, Sang Yang Kuasa ya, yang menciptakan semuanya. Dan yang paling penting itu semangat Koko Igio itu untuk tetap berjualan dengan cita-cita yang begitu sederhana. Hanya ingin punya tempat buat berjualan dan modal sendiri. Ya. Sabar-sabar, pasti bisa ya. Amin, Bah. Makasih udah datang ke sini ya. Saya juga terima kasih kok ya. Koko udah bantu saya, walaupun ya saya udah bilang saya nggak bisa ngebantu balas kebaikan Koko, tapi saya berdoa
Kiranya Koko selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberkati Tuhan.